Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dan Ihwanto dari kelas 4204. Kali ini saya akan menjelaskan tips olahraga yang baik dan benar. Sebelum itu, apa sih olahraga itu? Olahraga merupakan suatu kegiatan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Dengan kita rutin berolahraga, kita dapat mendapatkan tubuh yang segar dan tidak mudah lelah. Sebelum kita melakukan olahraga, kita harus memperhatikan atau mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kita bisa makan makanan yang berat sebelum berolahraga, seperti makan nasi atau yang mengandung karbohidrat lainnya. Kenapa hal tersebut harus diperhatikan? Karena dengan makanan berat itu perut kita tidak menjadi kosong dan kita menghindari terjadinya kram perut. Lalu selanjutnya kita bisa makan makanan ringan seperti snack atau lainnya lah yang mengandung sereal ataupun. Lalu sebelum berolahraga kita juga bisa makan buah sebelum berolahraga, karena di buah itu terdapat mengandung nutrisi dan vitamin yang cukup. Nah, lalu nih yang penting nih, sebelum berolahraga alangkah baiknya kita minum air mineral secukupnya, jangan terlalu banyak juga, nanti kembung. Oke, terus pada saat berolahraga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebelum kita berolahraga pastikan diri kita fit atau tidak, kondisi tubuh kita itu dalam keadaan bugar atau tidak, apa lemes atau lagi meriang. Karena dengan badan yang fit sebelum melakukan olahraga itu akan membuat diri kita semakin semangat dan antusias untuk menjalani kegiatan olahraga ini. Lalu sebelum berolahraga, pada saat berolahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Agar kenapa? Agar otot-otot kita menjadi lemas. Jadi di saat kita melakukan olahraga yang berat langsung itu tidak kaget. Nah, ini juga sangat penting nih, pemanasan sebelum berolahraga. Nah, melakukan pemanasan itu kita harus kita takar nih pemanasannya nih. Kita sebelum melakukan kegiatan apa, misalnya kita ingin melakukan kegiatan berat, berarti kita harus melakukan pemanasan kurang lebih 5 sampai 15 menit. Oke, pada saat kita sudah melakukan aktivitas olahraga yang berat, nah pastikan tubuh kita tuh mampu atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Jangan memaksakan tubuh kita. Lakukanlah olahraga semampumu. Jangan terlalu lama dan atau terlalu berat untuk menjadikan diri kamu menjadi lelah.
Hmm, olahraga yang pas itu dilakukan sekitar 1 sampai 2 jam. Itu menurut saya cukup sih. Oke. Lalu contoh contoh kegiatan apa sih? Contoh kegiatan apa sih untuk melakukan olahraga yang baik dan benar? Yang pertama, itu kegiatannya kita bisa melakukan sit up. Sit up itu posisi awalnya badan berbaring di lantai, lalu kaki tekuk lutut dengan telapak kaki menempel di lantai. Nah, lalu tangan nih. Kedua tangan taruh di belakang kepala, menyilang di dada atau menyilang di dada. Nah, lalu pandangan mata kita nih ke arah lutut yang telah ditekuk tadi. Nah, lalu gerakannya nih. Angkat ke kepala terlebih dahulu, posisi kepala tetap lurus, tidak mendorong ke depan. Diikuti dengan mengangkat tulang belikat milik kita. Jangan mengangkat tulang belikat orang lain ya. Canda. Lalu angkat tubuh hingga mencapai bentuk sudut 90 derajat. Harus pas 90 derajat biar ototnya jadi. Lalu tahan sejenak, lalu turunkan lagi. Lalu lakukan hal tersebut berulang-ulang yang kita inginkan. Lalu tarik napas saat tubuh turun dan buang napas saat tubuh naik. Lalu kegiatan kedua yaitu push up. Posisi awal push up, posisi awal badan push up yaitu tengkurap di atas lantai, tengkurap. Lalu tangan dibuka sedikit lebih lebar dari bahu. Lalu kedua telapak tangan di lantai dan tekuk jari ke arah kepala. Lalu kaki nih. Kedua kaki berdekatan dan ujung telapak kaki menjadi tumpuan. Lalu kita lanjut ke gerakannya. Angkat tubuh menggunakan angkat ke atas. Angkat ini. Tubuh menggunakan lengan dan luruskan posisi kepala hingga tumit membentuk posisi plank atau papan. Lalu turunkan badan hingga siku membentuk derajat 90 derajat ya, sudut 90 derajat. Buang napas saat naik dan tarik napas saat badan turun. Jadi badan turun itu tarik napas. Nah, lakukan berulang yang kita mau. Lalu yang ketiga nih, squat jam. Squat jam ini menurut saya sih cukup berat ya, karena ini lebih capek dari yang lainnya. Jadi posisi awal badan itu berdiri tegak. Lalu tangan letakkan di belakang kepala atau menyilang di dada. Kebanyakan sih taruh di menyilang di belakang kepala ya. Lalu kaki itu lutut agak menekuk. Oke, langsung aja ke gerakannya ya. Nah, gerakannya ini yang pertama, lakukan jongkok squat ya, jongkok squat hingga pada sejajar dengan lantai. Angkat tubuh atau meloncat. Loncat, jam loncat. Ya loncatnya nggak usah tinggi-tinggi lah. Sehingga mungkin dengan mendorong ujung kaki ke lantai. Jadi
loncat tidak menyentuh, gini cet 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 cet, gitu. Lalu saat mendarat lakukan dengan jari kaki terlebih dahulu, lalu bersiap melakukan jongkok lagi. Lakukan terus berulang-ulang seperti itu ya yang kita inginkan. Ya, lakukan dari setiap aktivitas tersebut, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Lakukan hal tersebut kurang lebih setengah jam, 15 menit sampai setengah jam lah ya. Nah, udah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Oh iya, sebelum itu mari kita berdoa sebentar untuk untuk negara kita ini yang sedang dilanda wabah virus corona ini atau disebut COVID-19. Karena dengan adanya virus ini, COVID-19 ini, pemerintah melakukan social distancing atau yang bahasa kita di rumah aja gitu ya, melakukan kegiatannya semua di rumah, dari mulai sekolah, perkuliahan, ataupun dunia pekerjaan itu dilakukan di dalam rumah. Virus ini sungguh sangat mengerikan ya, apalagi sudah banyak korban yang innalillahi meninggal dunia akibat virus ini. Ya, kita tahu virus ini diciptakan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus terus bersabar dan berdoa, meminta pertolongan dan kesehatan. Lalu social distancing ini sangat perlu dilakukan karena agar menghindari orang-orang lain berdekatan ya, atau melakukan interaksi. Karena virus itu cepat tertular jika ada orang lain yang berdekatan atau bersentuhan. Virus di Indonesia ini COVID-19 menurut saya mirip seperti virus flu. Karena pada saat dulu virus-virus lainnya seperti SARS dan MERS itu tidak ada kejadian di Indonesia. Kenapa ya? Saya juga bingung. Oke, mungkin ya sekian dari saya ya. Sebelum itu kita berdoa dulu kepada Indonesia, kepada dunia, khususnya Indonesia, untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT. Oke, saya berharap semoga kalian semua sehat ya. Tidak ada yang terkena virus ini, karena virus ini udahlah ya, udah cukup untuk memakan korban. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.